Keheningan gelap. Horor psikologis di rumah berhantu. Anna dan Mark, pasangan muda yang mencari petualangan, tiba di Holloway Mansion yang ditinggalkan, yang terkenal dengan masa lalunya yang mengerikan. Mereka berencana menghabiskan akhir pekan untuk mendokumentasikan pengalamannya untuk blog paranormal mereka. Saat memasuki mansion, keheningan menyelimuti. Udara terasa berat, dan mereka menyadari tidak ada suara yang menakutkan, bahkan langkah kaki pun terdengar tidak terdengar. Menjelajahi lantai pertama, mereka menemukan foto-foto lama keluarga Holloway. Wajah-wajah dalam gambar tampak terdistorsi, seolah-olah terjebak dalam jeritan tanpa suara. Mereka menemukan sebuah ruangan dengan kunci yang berat dan berkarat. Pintunya sepertinya berdenyut dengan energi gelap, dan merasakan rasa takut yang luar biasa saat berdiri di depannya. Malam itu, saat mencoba tidur di kamar tidur utama yang berdebu, mereka mendengar bisikan samar. Suara-suara itu tidak jelas, seperti gema di kejauhan, namun tetap ada. Anna terbangun dengan keringat dingin, memimpikan seorang wanita berpakaian putih, berdiri di kaki tempat tidur, matanya dipenuhi kesedihan. Wanita itu menghilang ketika Anna mencoba berbicara dengannya. Di perpustakaan, Mark menemukan jurnal tua milik Emily Holloway, putri bungsu penghuni terakhir rumah itu. Entry-entrynya merinci turunnya ke dalam kegilaan. Tulisan Emily mengungkapkan bahwa dia dihantui oleh kehadiran yang dia sebut sang keheningan, yang menyiksa keluarganya sampai mereka semua menjadi gila atau mati. Anna mulai mendengar suara-suara aneh di siang hari, jeritan di kejauhan, langkah kaki, dan pintu berderi terbuka. Namun setiap kali dia menyelidiki, dia tidak menemukan apapun. Di kamar mandi yang berdebu, Anna melihat ke cermin antik dan melihat pantulan rumah itu seperti seabad yang lalu. Penglihatan tersebut menunjukkan keluarga Holloway dalam kesusahan, seolah terjebak di cermin. Mark menjadi semakin mudah tersinggung dan menarik diri. Dia mulai berbicara pada dirinya sendiri, mengaku dia bisa mendengar suara Emily yang memohon bantuan. Benda mulai bergerak dengan sendirinya. Buku-buku berjatuhan dari rak, perabotan bergeser, dan pintu terbanting menutup tanpa peringatan. Rumah besar itu sepertinya bereaksi terhadap kehadiran mereka. Saat menjelajahi ruang bawah tanah, Anna merasakan tangan dingin menggenggam pergelangan kakinya. Dia berbalik, berharap untuk melihat Mark, tapi mendapati dirinya sendirian dalam cahaya redup. Mark menjadi terobsesi untuk membuka kunci kamar di lantai 2. Dia yakin kunci untuk memahami hal yang menghantui itu ada di dalam dirinya, meski Anna sudah meminta untuk pergi. Suatu malam yang penuh badai, bisikan-bisikan itu semakin keras dan terus-menerus. Pasangan itu mendengar tangisan Emily yang menyedihkan, diikuti dengan tawa menyeramkan yang bergema di seluruh aula. Mereka menemukan potret Emily di loteng. Matanya seolah mengikuti, dan pada malam hari, lukisan itu tampak berubah. Ekspresinya menjadi semakin putus asa. Pintu ruang terkunci terbuka dengan sendirinya. Di dalam, mereka menemukan sebuah altar dengan simbol-simbol aneh dan sisa-sisa ritual yang dijelaskan Emily dalam jurnalnya. Sesosok bayangan muncul, kehadirannya memenuhi ruangan dengan kegelapan yang menyesakan. Ia berbisik dalam bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh siapapun, namun maksudnya jelas. Ia ingin mereka menderita. Mark dikuasai oleh entitas gelap. Matanya berkaca-kaca, dan dia mulai berbicara dengan suara Emily, menceritakan saat-saat terakhirnya dalam keputusasaan dan teror. Bertekad untuk menyelamatkan Mark,
Anna menjelajahi jurnal untuk mencari petunjuk tentang cara mengusir entitas tersebut. Dia menemukan sebuah ritual yang mengharuskannya menghadapi kegelapan dalam dirinya. Anna melakukan ritual tersebut, menghadapi sosok bayangan. Dia harus menghadapi ketakutan dan penyesalan terdalamnya, yang dimanipulasi oleh entitas untuk melemahkan tekadnya. Saat Anna berjuang, Mark menyerangnya, didorong oleh pengaruh entitas. Dia harus menemukan kekuatan untuk menerobos ke arahnya, menggunakan cinta mereka sebagai senjata melawan kegelapan. Dalam momen kejelasan, Anna menyadari entitas tersebut memakan ketakutan dan keputusasaan mereka. Dia ingat sebuah bagian dari jurnal Emily tentang menemukan kedamaian dalam diri untuk melawan kegelapan. Anna dan Mark bergandengan tangan menghadapi entitas tersebut. Mereka fokus pada kenangan terindah mereka, memproyeksikan cinta dan cahaya untuk melemahkan cengkeraman entitas. Sosok gelap itu menjerit dan larut dalam kabut, tidak mampu menahan persatuan pasangan itu. Keheningan yang menyesakan pun terangkat, dan rumah besar itu tampak menarik napas lega. Mereka melihat sosok hantu Emily, sekarang dalam damai. Dia berterima kasih kepada mereka dan menghilang, meninggalkan rasa tenang dan tertutup. Rumah besar itu, yang tadinya dingin dan mengancam, terasa hangat dan mengundang. Bisikan-bisikan itu hilang, dan suasana yang menindas telah hilang. Anna dan Mark meninggalkan Menshan, selamanya berubah karena pengalaman mereka. Mereka merasakan hubungan yang mendalam satu sama lain, setelah menghadapi ketakutan tergelap mereka bersama-sama. Mereka menulis tentang cobaan berat yang dialami, berharap untuk memperingatkan orang lain tentang bahaya yang mengintai di tempat-tempat yang ditinggalkan dan kekuatan menghadapi iblis dalam diri seseorang. Meskipun mereka aman, Anna terkadang mendengar bisikan samar di malam hari, pengingat akan keheningan gelap yang mereka hadapi dan kekuatan yang mereka temukan dalam diri satu sama lain.